What's up? You just got here. That's my point. Look. Sit there. It's all right. Thank you. Curse you, Shark Slayer! Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Shark Tale. Film ini menceritakan seekor ikan yang miskin yang ingin menjadikannya kaya raya sampai suatu ketika dia disangka membunuh sebuah hiu yang ternyata mati karena sebuah jangkar bom. Namun para warga mengetahui bahwa hiu tersebut dibunuh oleh si ikan miskin, sehingga dia menjadi viral dan kaya raya. Namun pada akhirnya dia harus melawan para hiu ganas yang membalaskan dendam. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan seekor cacing yang dijadikan umpan untuk memancing ikan, sambil dibayang-bayangi oleh seekor hiu. Hiu itu bernama Lenny. Dengan baik hatinya melepaskan si cacing dari kailnya. Namun Frankie saudaranya mengajak Lenny buru-buru pergi karena ayah mereka sudah menunggu. Sementara itu di terumbu karang ada ikan bernama Katie sebagai pembawa berita. Ia melaporkan para hiu sudah pergi, pertanda situasi aman untuk para ikan beraktivitas. Mackerel. Authorities are trying to calm him down. Salah satunya adalah Oscar, ikan yang lagi pamer tinggal di penthouse. Padahal sebenarnya ia menghalu di depan papan iklan. Bahkan ada 3 bocil meledeki Oscar. Ditambah kepiting bernama Crazy Joe yang menyebut Oscar gila tinggal di papan iklan. Namun sudah waktunya nih Oscar pamit untuk berangkat kerja di Wells Wash, di mana ia menyapa rekan kerjanya sebelum absen. What's up? You just got here. That's my point. Looking good, lady. Anehnya sudah ada yang absenin Oscar nih, yang ternyata adalah Angie. Ia melakukannya. Ikan yang diam-diam menyukai Oscar. Sedihnya Oscar hanya menganggapnya sebagai sahabat. Padahal Angie selalu setia mendengar impiannya yang ingin jadi kaya raya, atau membantunya kasbon ke bos mereka bernama Sykes. Yang saat ini Sykes dipanggil bos mafia hiu bernama Don Lino. Mereka membahas tentang kerjasama mereka yang sudah terjalin cukup lama. Oleh karena itu Don Lino memutuskan merekrut Sykes bekerja untuk 2 anaknya, yaitu Frankie dan juga Lenny. Yang mana Sykes menolak jika bekerja dengan Lenny karena ia tidak memiliki insting pembunuh. Dan benar aja, begitu Frankie dan juga Lenny datang, sikap Lenny sangat menggemaskan. Seketika Don Lino membatalkan kesepakatannya, lalu memecat Sykes sekaligus meminta bayaran atau bisnisnya dalam bahaya. Di sisi lain, Oscar lagi membersihkan mulut paus. Sit there. It's all right. Lalu Oscar dihampiri oleh 2 ubur-ubur bernama Ernie dan juga Bernie. Mereka adalah anak buahnya Sykes yang disuruh membawa Oscar ke kantornya. Di mana di sini Oscar ditagih utangnya sebesar $5.000. Lalu uang tersebut akan Sykes gunakan untuk membayar hiu keamanan, yaitu Don Lino. Karena menurut rantai makanan, Sykes ini di bawah Don Lino, sedangkan Oscar urutan paling bawah. Jadi apabila Sykes ditekan oleh Don Lino, Oscar juga kena imbasnya. Oleh karena itu, Oscar harus membayar utangnya esok hari di pacuan kuda. Jika tidak, Ernie dan juga Bernie akan menghabisinya. Sebagai permulaan, matanya Oscar dibuat lebam, lalu datang ke rumah Angie mencurahkan masalahnya. Seperti keinginannya menjadi sukses, yang tinggal di puncak terumbu bukan di bawah sini. Karena dulu ayahnya bekerja di pencucian ikan paus hingga 25 tahun berkarir, yang menurut Oscar asik bekerja di sana. Sampai akhirnya teman sekelasnya menyebutnya anak penyikat lidah, yang membuat Oscar berkeinginan nasibnya berubah jika menjadi sukses.
Namun ia harus lebih dulu membayar utangnya pada Sykes. Tiba-tiba Angie masuk ke rumahnya, lalu kembali membawa mutiara yang diberikan oleh neneknya untuk Oscar pakai membayar hutangnya. Sementara itu Don Lino menjelaskan cara Hugh menerkam mangsanya pada Lenny, seperti yang dilakukan Frankie nih. Sementara Lenny dari gosip di luaran sana katanya lemah, padahal ayahnya sudah menyiapkan warisan untuknya. Oleh karena itu Don Lino mengetes anaknya untuk memakan udang hidup, tapi langsung Lenny tolak karena udang tidak sehat. Ditambah si udang bercerita sedih tentang keluarganya yang harus dinafkahi, yang membuat Lenny makin tidak tega untuk memakannya. Namun ayahnya terus memaksa sampai akhirnya Lenny muak, lalu membebaskan udang-udangnya. Seketika Don Lino speechless. Jadi ia menyuruh Frankie untuk mengajari Lenny caranya berburu. Di sisi lain, Oscar sudah membawa uang $5.000 ke pacuan kuda. Bersamaan desas-desus taruhan kuda kali ini akan dimenangkan oleh Lucky Day, yang membuat Oscar tertarik. Hingga membayangkan jadi jutawan, ia pun memutuskan all in ke Lucky Day. Tiba-tiba ada ikan cantik yang menggoda Oscar. Di situ Oscar dibuat mabuk kepayang. Ia sampai gagu diajak berkenalan. Ikan cantik itu bernama Lola. Sayangnya Sykes muncul bersama anak buahnya. Dengan cepat Oscar mengalihkan perhatian mereka. Sialnya Lola ini cepu tentang Oscar yang baru saja taruhan $5.000. Padahal itu uang Sykes. Seketika ia merebut kuponnya Oscar, sedangkan Lola meninggalkannya. Kemudian ia bersama Sykes dan lainnya masuk ke arena pacuan kuda, di mana Lucky Day kuda taruhannya terlambat di garis start. Meskipun begitu ia bisa menyusul nih dengan kecepatan penuh, yang membuat Oscar yakin taruhannya akan gacor. Bahkan mengajak Sykes selebrasi atas kemenangan mereka. Sampai kejadian apes terjadi. Lucky Day tersandung saat nyaris menyentuh garis finish. Ia pun akhirnya kalah, yang tandanya Oscar dieksekusi oleh Ernie dan juga Bernie, yaitu Oscar diikat di batu sambil dua ubur-ubur menyengatnya. Alright, this is how you sing it, Oscar. Why is it that my locks can sting other people? Ia membuat Ernie dan juga Bernie bahagia. Di saat yang sama Frankie mengajak adiknya keluar sambil memarahinya untuk menjadi the real Hugh, seperti keinginan ayah mereka. Untungnya dari jauh ada mangsa. Jadi Lenny disuruh ke sana ujian praktek, di mana dua ubur-ubur langsung lari ketakutan, meninggalkan Oscar yang panik melihat Hugh. Meskipun begitu Lenny memberinya aba-aba untuk kabur. Sayangnya Oscar tetap di situ, yang membuat Frankie muak hingga ia yang maju. Bersamaan jangkar mengenai badannya. Tidak lama Frankie tewas nih, yang membuat Lenny bersedih sekaligus merasa bersalah. Ia pun pergi tidak sanggup menjelaskan pada ayahnya. Sementara Oscar yang berdekatan dengan jasad Frankie berakting seolah mengalahkannya. Sampai Ernie dan juga Bernie yang melihatnya menganggap Oscar yang membunuh si Hugh. Kesempatan Oscar nih untuk memanfaatkan situasi dengan menceritakan ke publik kalau ia berhasil mengalahkan Hugh. Hingga kisahnya viral dan disiarkan oleh TV, di mana Lola melihatnya. Tiba-tiba datanglah Sykes yang mengaku sebagai manajer Oscar, karena ia tahu keviralan Oscar akan jadi pundi-pundi dolar. Sehingga mereka buat kesepakatan tentang upah. Barulah Sykes bersikap seperti manajer, bahkan memberikan Oscar titel pembantai hiu atau Shark Slayer. Di sisi lain Don Lino memakamkan Frankie, lalu dilanjut mendengar ucapan bela sungkawa dari kerabatnya, yang membuat Don Lino makin bersedih ditambah Lenny menghilang. Tiba-tiba salah satu hiu memberitahu Don Lino siapa pelaku yang membunuh Frankie. Ia dikenal sebagai Shark Slayer yang tinggal di terumbu karang. Seketika Don Lino menyuruh asistennya Luca mencari tahu dari Sykes. Di waktu yang sama Oscar mendapatkan banyak tawaran iklan, sampai kaya raya hingga memiliki penthouse di puncak terumbu seperti keinginannya, di mana ia berpesta bersama teman-temannya. Termasuk Angie yang datang membawa hadiah sebagai ucapan selamat atas pencapaian Oscar. Sekaligus ia mengucapkan bangga padanya, yang menurut Oscar ia tidak akan berhasil jika tanpa bantuan Angie. Jadi Oscar mengembalikan mutiara Angie yang dulu dipinjamkannya, karena bagaimanapun Oscar tidak akan lupa siapa temannya. Sialnya Lola muncul di tengah perbincangan mereka, lalu menarik Oscar menjauh dari Angie. Tiba-tiba seekor ikan melaporkan ada kawanan hiu menuju terumbu karang, yang mana mereka tidak perlu khawatir karena sudah ada Oscar.
Mau tidak mau Oscar pamit untuk mengusir para hiu. Yang ternyata mereka mencari Lenny, padahal Lenny menangkap Oscar yang lagi bersembunyi dari para hiu. Yang membuat Oscar panik nih, secepatnya Lenny menyuruhnya diam. Atau Shark Slayer bisa tahu keberadaan mereka. Namun di sini Oscar coba menenangkannya bahwa Shark Slayer tidak ada. Tapi percuma, Lenny begitu sedih mengingat kematian Frankie. Ditambah Oscar mau meninggalkannya, padahal Lenny tidak tahu harus kemana. Jadi ia memohon pada Oscar untuk ikut dengannya. Sialnya mereka nyaris ketahuan nih oleh 3 bocil yang lagi buat graffiti. Mereka sudah tidak khawatir keluar malam semenjak ada Oscar si Shark Slayer. Di sini Lenny yang mengupingnya tidak percaya, bahkan menertawai Oscar. Sedangkan Oscar mengiyakan pernyataan tersebut yang membuat Lenny menyadari nih kalau Oscar berbohong. Jadi ia menakut-nakuti Oscar akan dimakan. Mau tidak mau Oscar mengajak Lenny ke tempatnya. Di mana Oscar dan juga Lenny nyaris tertangkap basah oleh Crazy Joe. Untungnya tidak nih, lalu Oscar menjelaskan peraturan di sini, yaitu tidak boleh makan ikan yang sudah pasti Lenny patuhi. Karena ia adalah hiu vegetarian, di mana ayahnya tidak tahu, apalagi menerima fakta anaknya seperti ini. Lenny pun menyalahkan dirinya sendiri nih, padahal yang perlu disalahkan adalah Oscar. Alasannya kenapa semuanya bisa terjadi, dan jika ayahnya Lenny tahu, Oscar akan dihabisi. Yang saat ini Don Lino sedang teleponan dengan Sykes. Mereka membahas giliran Don Lino yang membayar keamanan, atau Oscar akan menghabisinya. Padahal itu hanya salah paham. Sayangnya Don Lino sudah terlanjur marah nih, jadi ia mengutus anak buahnya untuk menghabisi Oscar. Singkat cerita, Angie mengetahui Oscar menyembunyikan hiu. Ditambah Lenny menceritakan kebohongan Oscar yang berpura-pura menjadi pembunuh hiu supaya dipuji. Padahal saat ini yang lebih penting Oscar sedang diburu para hiu, sehingga ia memerlukan bantuan Lenny untuk mengatasinya, yaitu dengan cara Lenny diserang oleh Oscar sampai tewas. Dan benar aja begitu para kawanan hiu sampai mereka terkejut melihat Lenny dihabisi dengan mudahnya. Thank you. Curse you, Shark Slayer! Sementara usaha Oscar menakut-nakuti para hiu berhasil. Mereka pun akhirnya mundur. Berkat aksinya itu Lola memberikannya kecupan. Ia membuat Angie cemburu, tapi ia tidak mau mengakuinya dan justru marah-marah tidak jelas. Seperti Lola hanya ingin mendekati Oscar karena ia pembantai hiu. Padahal sebelum Oscar tenar dan bukan siapa-siapa, Angie menganggap keberadaan Oscar sangatlah penting. Namun Angie justru mengusir Oscar, sedangkan Angie ditenangkan oleh Lenny. Sementara itu Oscar yang menyendiri berevaluasi, lalu mengakui perkataan Angie itu benar. Yang membuat Lola cemburu, Oscar selalu membahas Angie. Namun Oscar tidak peduli, ia lebih mementingkan perasaan Angie, bahkan membawakan coklat serta balon untuknya. Yang anehnya di bagian CS hanya ada Sykes dan juga kroconya. Tidak lama ada yang ingin berbicara dengan Oscar, yaitu Luka, yang memberitahu kalau Angie diculik. Lalu dalam sejam lagi akan diadakan rapat. Jika Oscar tidak kesini, Angie akan dihabisi. Jadi Oscar pergi ke sana bersama Sykes dan juga Lenny yang berpura-pura sebagai lumba-lumba, di mana beberapa hiu takut dengan keberadaan Oscar. Namun giliran Oscar yang takut saat melihat Don Lino karena ia punya kelemahannya, yaitu Angie. Parahnya yang memberitahu tentang Angie adalah Lola, karena ia ingin balas dendam. Tiba-tiba Oscar menyuruh Lenny menangkap Angie, kemudian menyuruh para hiu tunduk padanya. Bersamaan Lenny mulai mual. Sayangnya Oscar berbicara terus nih, hingga Lenny memuntahkan semuanya, yang pada akhirnya penyamarannya terbongkar. Ia membuat Don Lino senang sekaligus sedih karena Lenny bersama pembunuh kakaknya. Oleh karena itu Don Lino layak menyerang Oscar. Oscar, look out! Oscar! You're gonna regret.
hingga ke tempat kerja Oscar. Seketika ia menggunakan mesin pencuci untuk menjebak Don Lino. Sorry. Where's Lino? Dan benar aja Don Lino dibuat tidak berkutik. Bersamaan berita Oscar si pembantai hiu viral lagi nih, ia pun dielu-elukan oleh warga. Ia membuat Oscar muak, lalu mengatakan kebenarannya bahwa ia bukanlah pembantai hiu, melainkan Frankie tewas akibat sebuah jangkar jatuh. Sedangkan alasan Lenny menghilang, ia tidak suka dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Jadi Oscar memberikan saran pada Don Lino untuk menyukai anaknya apa adanya. Seperti Oscar yang baru menyadari nih kalau keinginannya ada di depannya, yaitu Angie. Karena tanpa Angie, Oscar bukan siapa-siapa. Di akhir film, Don Lino setuju nih terumbu karang aman bersama para hiu, dan tentunya berdamai dengan para ikan. Bahkan para hiu datang ke Whale-Wash. Nah itu tadi alur cerita dari film Shark Tale. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita kali ini? Dimana kita jangan menjadi seseorang yang selalu memanfaatkan momen negatif untuk keegoisan kita sendiri. Dan kita tentunya harus selalu menjadi orang yang jujur. Dan gimana tuh menurut kalian, ada hiu vegetarian yang mana kita tahu hiu adalah pemangsa berdarah dingin di lautan sana. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @hendyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.